Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sahara Tarigan. Saya dari kelas 5 MIA 1 dengan NIREM 2019-010103. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari soal UAS metodologi penelitian. Untuk soal yang pertama, kita membuat sebuah proposal di mana di dalam proposal tersebut kita menceritakan kelemahan sistem yang lama ataupun membuat sistem yang baru. Di tema kali ini, proposal saya membuat sistem informasi penjualan berbasis web yang dimana studi kasusnya di toko quality parfum di Medan, lebih tepatnya di tempat saya bekerja. Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi World Wide Web menyebabkan munculnya teknologi e-commerce yang berbasis teknologi internet. E-commerce adalah membeli atau menjual suatu produk secara elektronik. Kegiatan ini dilakukan melalui jaringan internet. Pemasangan iklan, penjualan, dan pelayanan menggunakan sebuah web, menyebabkan adanya peningkatan kemampuan dan kecanggihan organisasi atau perusahaan dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, termasuk di dalam kegiatan pemasaran. Dengan kegiatan pemasaran yang baik, suatu perusahaan dimungkinkan dapat mencapai target penjualan yang diharapkan. Toko quality parfum merupakan toko jual beli parfum isi ulang atau refill yang sudah berdiri sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya. Hingga saat ini ada 10 toko yang sudah berdiri dengan 30 karyawati yang bekerja di toko quality parfum tersebut yang letaknya di kota Medan. Toko ini mempunyai pelanggan yang cukup banyak, mencapai sekitar 30 pelanggan dalam sehari. Tidak hanya dari Medan, bahkan dari luar daerah seperti Kisaran, Brastagi, dan Kabanjahe. Proses pemesanan barang oleh pelanggan berlangsung dengan cara mendatangi toko tersebut, sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lama, terutama bagi pelanggan dari luar daerah Medan. Dari masalah tersebut, saya tertarik untuk membangun suatu sistem informasi penjualan berbasis web yang diharapkan mampu menyediakan informasi penjualan parfum isi ulang refill di toko quality parfum. Website ini bertujuan dapat membantu pelanggan toko quality parfum dalam proses pemesanan dan penjualan barang di toko tersebut. Di samping itu, website ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk parfum isi ulang atau refill dari quality parfum tersebut kepada masyarakat. Untuk flowchartnya sendiri, saya beranggapan ingin membuat seperti ini, yaitu seperti login terlebih dahulu, lalu input username, misalnya mau barang apa yang mau dicari, lalu jika sudah ada, tinggal login dan pilih barang yang ingin dibeli, kemudian isi formulir pemesanan dan klik beli. Untuk di sebelahnya juga terdapat daftar parfum yang lebih lengkap, daftar botol juga, dan kemudian setelah diklik beli, kemudian boleh di logout. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah atau metode dalam pengumpulan data dan berikan contohnya. Jawabannya yang pertama, dengan berwawancara atau interview, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Contohnya, kita bisa langsung bertanya kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim atau menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, cara mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati, maupun gejala alam, contohnya dengan mengamati secara langsung. Yang keempat, tes dan skala objektif adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan tes kepada objek yang diteliti. Contohnya misalnya dengan memberikan tes kecerdasan dan bakat, tes kepribadian, tes sikap, tes tentang nilai, tes prestasi belajar, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, metode proyektif adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau menganalisis suatu objek melalui ekspresi luar dari objek tersebut dalam bentuk karya lukisan atau tulisan. Untuk pertanyaan terakhir yang ketiga, yaitu jelaskan langkah-langkah bagian di metode penelitian waterfall. Nah, yang pertama jawabannya yaitu requirements. Dalam tahapan ini, persyaratan potensial dari aplikasi dianalisis secara metodis dan ditulis dalam dokumen spesifik yang berfungsi sebagai dasar untuk semua pengembangan di masa mendatang. Yang kedua, ada analisis.
Dalam tahap ini, sistem akan dianalisis untuk menghasilkan model dan logika bisnis yang akan digunakan dalam aplikasi. Yang ketiga, desain. Dalam tahapan ketiga ini, secara umum mencakup kepentingan desain teknis seperti bahasa pemrograman, lapisan data, layanan, dan sebagainya. Yang keempat, coding. Sumber kode yang sebenarnya akhirnya akan ditulis pada tahap keempat metode waterfall ini, hal yang akan diterapkan mulai dari model, logika bisnis, hingga integrasi layanan yang ditentukan tahap sebelumnya. Yang kelima, ada testing. Melaporkan masalah dalam tahap ini sangat penting, karena tak jarang mengulang atau merombak fase coding sebelumnya harus dilakukan agar semua bug yang ada dapat dihilangkan. Yang keenam, ada operasi. Di tahap ini aplikasi siap digunakan dan disebar ke publik. Namun, pemantauan dan perbaikan tetap diperlukan agar semua fungsi tetap berjalan dengan baik. Baik, sekian jawaban metodologi penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.